Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube kita MTS Surya Buana Malang bersama saya Bu Hurin Wardani Fitroti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai materi pada video ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Baik Sobat Hebat, pada video pembelajaran kali ini Bu Hurin akan menjelaskan pembahasan soal mengenai identifikasi dan menyimpulkan unsur pembangun teks cerpen yang sudah Bu Hurin berikan kuisnya minggu lalu. Soal yang pertama, Cindanita, maafkan ayahmu, semua ini harus berakhir menyakitkan. Menatap pusaramu nak, meskipun kejadian itu sudah 15 tahun lalu tertinggal, rasa-rasanya baru kemarin terjadi. Hari ini kau seharusnya sudah seperti gadis remaja kebanyakan, pasti cantik dengan rambut panjang hitam legam, mata hitam bundar, pipi memerah berlesung, dan hidungmu persis seperti ibumu, mancung seperti hadiah terbaik Tuhan untuk anak yang manis dan penurut. Ini Bu Hurin kutip dari antologi cerpennya Terelie, Sepotong Hati yang Baru. Judul cerpennya, Percayakah Kau Padaku? Nah, yang ditanyakan ialah, dalam penggalan cerpen di atas, hal yang terjadi pada Cindanita adalah meninggal. Cindanitanya meninggal. Kita tahu dari mana ada kata menatap pusaramu. Nah, pusara adalah makam atau kuburan. Soal kedua masih dengan kutipan teks yang sama, tetapi yang ditanyakan ialah penggalan cerpen di atas menunjukkan bahwa tokoh ayah merasakan. Jawabannya adalah kesedihan. Kita tahu dari kalimat pertama, Cindanita, maafkan ayahmu, semua ini harus berakhir menyakitkan. Ayahnya merasa dia sakit hatinya, berakhir menyakitkan karena anaknya meninggal. Makanya si ayah merasakan sebuah kesedihan. Untuk soal yang ketiga, masih dalam cerpen yang sama, Percayakah Kau Padaku, tetapi kutipannya berbeda. Matahari tiba di puncaknya saat Lawa dan Kusa memasuki gerbang kota Ayodhya. Nafas prajurit dan rakyat jelata tertahan. Lawa dan Kusa melangkah menyibak pasukan. Debu mengepul dari bawah kaki mereka. Busur hadiah Dewa Brahma terpentang kencang-kencang dengan anak panah mengacung ke depan. Aura mengerikan keluar dari wajah mereka. Suasana yang tergambar dalam potongan cerpen di atas ialah pastinya menegangkan karena ini menggambarkan kalau Lawa dan Kusa akan memulai peperangan. Di sini kalimat yang Bu Hurin highlight juga menunjukkan bahwa prajurit dan rakyat jelata pun tegang. Nafas prajurit dan rakyat jelata tertahan karena menanti busur panah yang akan dilepaskan oleh Lawa dan Kusa. Soal keempat, masih dengan kutipan teks yang sama, yang ditanyakan dalam potongan cerpen tersebut, waktu yang ditunjukkan dalam peristiwa tersebut ialah siang hari. Kita bisa tahu dari matahari tiba di puncaknya, berarti matahari sedang berada di atas kepala kita. Itu menandakan waktu siang hari. Pertanyaan selanjutnya, ini juga masih Bu Hurin ambil dalam antologinya Terelie, tetapi dengan judul cerpen Mimpi-Mimpi Sampek Engtai. Sampek Engtai ini nama tokohnya. Sejak dulu, biara Shaolin selalu berseberangan dengan istana terlarang. Tidak peduli siapapun yang sedang berkuasa. Biara Shaolin yang dipenuhi rahib-rahib suci selalu berada di belakang rakyat jelata. Celakanya, hampir setiap dinasti yang berkuasa cenderung korup dan lalin terhadap rakyat banyak. Itu otomatis berseberangan dengan biara Shaolin. Celakalah, tabiat buruk itu juga terjadi pada dinasti Tang. Alasan biara Shaolin bertentangan dengan istana terlarang dan dinasti Tang ialah
Jawabannya A. Penguasa banyak yang korup dan lalin terhadap rakyat. Ini sangat jelas sekali karena tertulis dalam teksnya. Dinasti yang berkuasa cenderung korup dan lalin terhadap rakyat banyak. Dan yang terakhir juga ditekankan bahwa dinasti Tang juga ternyata korup dan lalin. Oleh karena itu, biara Shaolin berseberangan dengan dinasti ini. Kemudian soal selanjutnya. Lian, papa mau bicara. Semua orang tahu bahwa kalimat tersebut menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Iya, Pa. Kami duduk di ruang tamu yang sunyi dan sepi. Papa dan mama mau pisah. Aku tidak terkejut. Sudah kuduga hari ini akan tiba. Bukan berarti kamu akan kekurangan kasih sayang. Kita akan tetap menjalin komunikasi. Tidak ada yang berubah. Papa melanjutkan ketika melihat reaksiku cukup tenang. Tapi papa nggak akan tinggal di sini, kataku pelan. Ya, tapi bukan berarti papa tidak akan ada di saat kamu membutuhkan papa. Kamu bisa telepon papa kapan saja. Aku mengangguk, tidak berbicara lagi. Konflik yang terjadi pada penggalan cerpen di atas ialah masalah yang terjadi pada tokoh aku ialah tokoh aku mendapatkan kabar dari orang tuanya bahwa mereka akan bercerai. Dari kalimat yang dilontarkan oleh papanya, papa dan mama mau pisah. Nah, si tokoh aku ini sebenarnya sudah merasa bahwa hal ini akan terjadi. Oleh karena itu dia berusaha cukup tenang. Ini ketika melihat reaksiku cukup tenang karena dia sudah memprediksi bahwa hal ini akan terjadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dengan kutipan teks yang sama, suasana yang tergambar ialah menyedihkan. Kenapa? Kenapa tidak menegangkan, mengharukan, atau mencekam? Kalau menegangkan dan mencekam tidak mungkin, karena ini bukan sesuatu yang membuat kita tegang, membuat kita berdebar-debar. Tetapi ini membuat si tokoh aku sedih, karena dia merasa papanya tidak akan tinggal di sini, meskipun si papa bilang, kita akan tetap menjalin komunikasi dan kamu tidak akan kehilangan kasih sayang dari kami berdua. Soal selanjutnya, Bu Hurin mengutip lagi dari Sepotong Hati yang Baru karya Terelie, cerpen berjudul Kisah Cinta Sisi. Yang ditanyakan, berikut ini yang bukan permasalahan yang dihadapi oleh Si adalah, kita lihat jawaban yang salah. Kemiskinan yang membuat hidup keluarganya menderita. Ini jelas hal yang dihadapi oleh Si dari kalimat pertama. Kalau saja Si ditakdirkan lahir dari keluarga berada. Hal itu menunjukkan bahwa Si terlahir dalam keluarga yang tidak berada atau keluarga yang miskin. Kemudian kehilangan ibunya karena sakit parah. Ini juga hal yang menimpa Si. Ini di kalimat yang Bu Hurin highlight, ibu Si kena paru-paru basah, pneumonia. Kemudian bapak Si dipecat karena ketahuan mencuri. Ini juga masalah yang dihadapi oleh Si. Bapak mereka dipecat dari pabrik tahu, ketahuan mencuri brankas uang. Berarti yang bukan permasalahan yang dihadapi oleh Si ialah Si tidak bisa membantu mengurangi beban keluarganya. Padahal di teks ini, Si benar-benar membantu mengurangi beban keluarganya. Dia menjahit sambil membesarkan adiknya, merawat adiknya. Dari kutipan teks tersebut tadi, untuk soal selanjutnya yang ditanyakan ialah yang bukan termasuk watak Si. Nah, di sini jawabannya keras kepala. Kenapa? Karena pekerja keras, tegar, dan sabar ini adalah watak Si, tercermin dari contohnya menggendong adiknya yang paling kecil sekaligus menyuapi dua adiknya yang lain, meneriaki adiknya yang cukup besar agar berhenti bertengkar sambil menjahit. Itu dia berarti pekerja keras. Dia bekerja tapi juga masih merawat adik-adiknya. Kemudian semua beban itu jatuh pada Si. Bekerja hingga larut malam. Nah, itu juga dia pekerja keras, dia juga tegar dan sabar. Kalau dia tidak sabar, pasti dia tidak akan mau menanggung beban keluarganya ini. Soal selanjutnya yang ditanyakan adalah amanat atau pelajaran yang dapat diambil dari tokoh Ali.
Nah, dari kalimat terakhir teksnya sudah Bu Hurin highlight, Ali menyadari bahwa anak kampung yang memiliki keterbatasan ekonomi. Namun jika ia selalu berusaha, pasti akan berhasil. Ini adalah amanat yang dapat kita ambil dari teks ini. Jawabannya A. Kalau yang B, apabila kita memiliki uang yang banyak, maka kebutuhan kita pasti akan tercukupi. Tidak tercermin dalam teks ini. Karena di sini si Ali membangun usahanya mulai dari nol, meskipun dia berasal dari desa, bukan berasal dari anak yang kaya, tetapi dia menekuni usahanya itu sampai dia berhasil dan menjadi orang yang sukses. Untuk soal berikut, ini berdasarkan teks utuh, teks cerpen yang sudah Bu Hurin bagikan minggu lalu kepada kalian semua. Judulnya adalah Sang Parasit Kompleks. Pertanyaan pertama, berikut yang bukan alasan Rina dijuluki sebagai parasit kompleks adalah, jawabannya suka berhutang pada temannya. Ini adalah bukti di teksnya, sudah Bu Hurin pilih dan Bu Hurin highlight. Gara-gara habis keluyuran keluar pondok dengan alasan berobat. Rina pernah keluyuran keluar pondok. Kemudian dia paling kreatif membuat ulah dan bikin onar. Berarti dia sering membuat ulah. Dan yang terakhir, asatidzah pusing ribuan keliling mencari jenis takziran. Sering mendapat hukuman dari ustadzah. Nah, sama. Ini dalam teks ini kalian belajar beberapa kosakata baru. Contohnya asatidzah. Asatidzah ini adalah bentuk jamak dari kata ustadzah. Berarti para ustadzah. Itu namanya asatidzah. Kemudian takziran. Takziran adalah hukuman atau sanksi. Yang kedua, kelebihan yang dimiliki Rina meskipun dia bandel ialah memiliki otak yang pintar. Di kalimat ini Bu Hurin highlight kata otaknya juga brilian. Berarti menunjukkan kalau Rina ini sebenarnya pintar meskipun dia anak yang bandel. Nomor 3, sikap Rina saat menjalankan takziran ialah dia tetap acuh dan tersenyum bangga. Di sini sudah Bu Hurin highlight tetap tersenyum bangga. Pertanyaan selanjutnya, bukti bahwa Rina masih memiliki hati yang lembut ialah ia menangis saat keluar dari wartel. Ini potongan paragraf yang Bu Hurin capture. Sebenarnya di balik semua itu aku tahu dia masih menyimpan keanggunan Venus. Ia juga seorang perempuan yang benar-benar perempuan, memiliki sensitivitas hati. Suatu saat kudapati sudut matanya berair ketika keluar dari wartel. Si tokoh aku pernah melihat Rina menangis saat dia keluar dari wartel. Di sini tokoh aku menyimpulkan bahwa ternyata Rina ini masih memiliki kelembutan hati, masih memiliki sensitivitas hati, meskipun dia terkenal sebagai santri yang sangat bandel. Selanjutnya, Rina mengaji sendirian di shaf awal karena tidak ada teman-teman yang bersedia mendekatinya. Ini buktinya dalam kalimat tak baik jika tak ada seorang pun mau menjadi kawannya. Bahkan di sebelumnya, ini di kalimat awal, mereka memandang benci, seolah-olah perubahan dan peningkatan ibadahnya sekadar kemunafikan belaka. Jadi teman-temannya Rina karena mereka benci terhadap Rina, mereka tidak mau mendekati Rina yang sedang mengaji sendirian di shaf awal. Teman-teman Rina menjauhinya karena Rina pernah menyakiti mereka. Di sini kalimat terakhir vonis banyak teman yang pernah tersakiti olehnya. Nah, teman-temannya seperti yang tercermin dalam pertanyaan sebelumnya, mereka tidak mau mendekati Rina karena mereka pernah tersakiti oleh perbuatan Rina. Mimpi apa sih Rina? Ucap banyak teman menanyakan perubahan sikapnya. Pasti cuma bikin sensasi seperti biasanya. Vonis banyak teman yang pernah tersakiti olehnya. Bukti bahwa tokoh aku tidak menyimpan dendam ialah
aku coba mendekatinya. Tak baik jika tak ada seorang pun mau menjadi kawannya dan sedikit memberi apresiasi. Nah, di sini menunjukkan bahwa tokoh aku, meskipun dia sempat kesal dengan Rina, dia tetap mengapresiasi Rina, ingin menjadi temannya, mau duduk bersama Rina. Berarti dia tidak menyimpan dendam. Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan adalah suasana yang tercermin. Di sini jawabannya damai. Kita bisa melihat dari kulihat betapa indahnya Rina bermesraan dengan Sang Pencipta, menunggu jamaah dengan lantunan ayat-ayat suci tiada henti, berhubungan dengan agama, dengan ketuhanan. Kita kalau membaca Al-Quran, pasti hati kita akan terasa damai. Di sini juga tercermin di teks ini. Pertanyaan ini juga menanyakan mengenai suasana yang tercermin dalam penggalan teks cerpen. Entah kenapa ada rasa kehilangan yang amat sangat begitu melihat mobil Rina berjalan. Kalau kita merasa kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, apalagi pasti kita akan merasa sedih. Tidak mungkin kita merasa senang karena kita kehilangan seseorang yang kita anggap teman. Nah, mulai dari pertanyaan ini kita akan beralih ke nilai-nilai yang tercermin dalam kutipan teks cerpen. Kalau dalam kutipan ini, kulihat betapa indahnya Rina bermesraan dengan Sang Pencipta, menunggu jamaah dengan lantunan ayat-ayat suci tiada henti. Ini berarti menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhannya, bermesraan dengan Sang Pencipta. Dia berdoa kepada Tuhannya, dia membaca firman-firman Allah. Berarti nilai yang tercermin ialah nilai agama. Sementara itu, untuk pertanyaan ini, jawabannya nilai yang tercermin ialah nilai moral. Kenapa? Karena kalimat ini, tak baik jika tak ada seorang pun mau menjadi kawannya dan sedikit memberi apresiasi. Nilai moral itu berhubungan dengan baik, buruk, atau benar, salah. Nah, si tokoh aku merasa kalau dia tidak ingin berteman dengan Rina, berarti itu adalah sikap yang tidak baik. Makanya dia memutuskan untuk menjadi kawan Rina dan duduk dengan Rina. Pertanyaan selanjutnya, ya tentu saja Rina yang akan kujadikan pendengar pertamaku. Sayang, aku tak bisa secepatnya berbagi cerita dengannya. Ia belum datang ke pondok, mungkin dia masih menikmati kemerdekaannya di rumah. Kalau dalam kutipan ini, nilai yang tercermin ialah nilai sosial. Mengapa? Karena menunjukkan hubungan manusia dengan manusia, hubungan tokoh aku dengan tokoh Rina. Ditunjukkan dengan kalimat tentu saja Rina yang akan kujadikan pendengar pertamaku. Berbeda dengan nilai agama tadi, kalau nilai agama menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhannya, kalau nilai sosial menunjukkan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jawaban dari pertanyaan ini juga nilai sosial. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, di sini tercermin dalam kata memelukku dengan erat. Sampaikan maafku pada semua ustazah dan teman-teman. Di sini Rina memeluk tokoh aku dengan erat. Kemudian dia meminta tokoh aku untuk menyampaikan maafnya kepada para ustazah dan teman-teman. Ini berarti hubungan antara Rina dan tokoh aku, juga hubungan secara tidak langsung antara Rina dan para ustazah atau teman-temannya. Kalau dalam pertanyaan ini, jawabannya adalah nilai moral, berhubungan dengan baik buruk atau benar salah. Astagfirullah, berkali-kali kuucapkan lafal itu dalam hati untuk meredam kemarahanku. Berarti si tokoh aku ini merasa marah, tetapi dia meredam kemarahannya dengan mengucapkan astagfirullah. Berarti dia merasa bahwa dia tidak boleh marah. Marah itu adalah sesuatu yang buruk, berarti dia harus mencoba bersabar. Maka dari itu, ini menunjukkan nilai moral. Dia memalingkan wajah dan coba menekuni mushaf mungil di pangkuannya, lalu melantunkannya. Kalau dalam kutipan ini, nilai yang tercermin ialah nilai agama. Karena kita tahu dia atau Rina ini
menekuni mushafnya dan melantunkannya, berarti dia sedang mengaji. Maka dari itu, ini menunjukkan nilai agama, hubungan manusia dengan Tuhannya. Baik Sobat Hebat, kita sudah membahas soal-soal mengenai mengidentifikasi dan menyimpulkan unsur pembangun texture pen. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah belajar hari ini, tetap bahagia, tetap semangat, dan jangan lupa tetap produktif dimanapun dan kapanpun kita berada. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Bu Hurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.